Satu hal, saya menunggu 2025. Supaya hidup saya bebas, benar-benar bebas. Dan tidak ada beban. Dan tidak ada rasa beban yang berat dalam hidup saya. Nah, Allah datang ke dalam dunia. Nah, satu hal. Ini kunci untuk saudara. Mazmur 4. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur 5. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ini kita bahas siapakah iblis. Apa saudara? Nah, ngomong sebelahnya, kamu bukan iblis. Nah, balas lagi, kamu iblis dari mana? Kitab Yesaya pasal 14, ayat 12 sampai dengan ke-16. Jadi saudara tenang aja, doakan supaya saya bulan November mengambil keputusan yang tepat. Amin. Tapi yang jelas saya udah ambil keputusan bahwa saya tetap mendampingi Pak Gilbert. Udah itu aja. Kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 16. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi.
Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dia yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Ada satu rahasia yang kakek saya simpen. Yaitu apa? Rahasia titik kelemahan saya. Yaitu rahasia kelemahan ilmu saya. Yaitu bahwa saya punya kelemahan di dalam tubuh saya. Seluruh badan itu kebal, anti peluru, kebal senjata, semua unsur logam. Tapi ada satu bagian titik, yaitu kaki sebelah kiri. Itu ada tanda hitam tepat, karena itu yang naruh guru saya adalah. Bahwa itu adalah titik rahasia kematian saya. Nah, kalau mau bunuh saya zaman itu mudah. Waktu saya tidur, kasih pecahan kaca, betul enggak? Begitu tidur, cep, goodbye, betul? Nah, tapi saya pinter. Saya tidur bawa sepatu. Iya kan? Nah, guru saya beritahu, hanya ada satu yang tidak bisa kamu lindungi, sehebat apapun. Maka di situ saya sadar bahwa tidak ada ilmu yang sempurna. Pasti ada rahasia titik kelem. Dan sampai sekarang titik itu tidak bisa hilang di telapak kaki saya. Bahwa itu rahasia kelemahan saya. Kalau sekarang udah enggak, kan ditembak jedor berangkat. Enggak perlu tarik titik kelemahan, langsung mati ketemu Tuhan. Nah, satu hal, di situ saya sadar seorang guru tidak akan memberikan ilmunya 100%. Demikian Tuhan. Dia tidak memberikan semua rahasianya kepada Lucifer. Nah, karena Lucifer tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer melawan Tuhan, merencanakan dari keinginannya sendiri, melawan, memberontak kepada Allah. Terjadilah pertempuran di surga. Yang berpihak pada Tuhan 2/3. Pemimpinnya adalah Mikael dan Gabriel. Yang melawan Tuhan 1/3. Lucifer kalah karena Tuhan Maha Kuasa. Dilempar ke bumi. Jadilah iblis. Jadilah apa saudara? Jadilah apa saudara? Ingat, jadilah iblis. Ngomong sebelahnya, kamu bukan iblis. Bukan iblis di rumah. Nah, jadilah apa saudara? Iblis. Nah, di dalam hidup ini yang paling menyedihkan dan yang paling mengecewakan adalah dikhianati orang yang terdekat dengan kita. Betul? Betul? Orang yang terdekat dengan kita, orang yang paling kita sayangi. Betul? Yang lebih tahu ini adalah ibu-ibu. Betul? Betul? Demikian Tuhan. Tuhan sangat sedih. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk sahabat. Perlu teman untuk berbicara. Saudara, kalau kita ini SMA, minimal teman kita bicara itu SMP, betul? Kalau kita ini orang kuliahan, tidak mungkin temannya anak TK, betul? Itu namanya konslet, betul? 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 Minimal apa? Anak SMA, betul? Nah, karena Lucifer diciptakan lebih mulia, lebih dahsyat, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer harus diciptakan yang lebih mulia, segambar, serupa dengan Tuhan, yaitu Adam, manusia. Ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet. Nah, ingat saudara, segambar. Apa saudara? Serupa dengan Tuhan. Segambar, serupa dengan Tuhan sendiri. Diciptakanlah Adam.
Ingat, maka manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ingat saudara, untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan, buah menghasilkan biji, buah biji, Tuhan tidak menciptakan satu-satu. Wah, ciptain dulu rambutan, enggak. Cukup Tuhan berfirman apa? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Langsung semua muncul, betul? Tapi untuk manusia, Tuhan membentuk sendiri. Apa saudara? Tuhan apa? Membentuk sendiri. Dari debu tanah. Itu beda saudara. Dibentuk sendiri. Dan diberi nafas kehidupan. Segambar. Serupa dengan Tuhan. Dan diciptakanlah Hawa. Nah saudara. Dalam hidup ini. Yang paling menyedihkan adalah. Kalau dikhianati orang yang terdekat. Betul? Tetapi Tuhan perlu teman untuk berbicara. Maka diciptakanlah manusia. Lucifer marah. Lucifer kecewa. Kalau seorang direktur dipecat. Diganti sama yang baru. Dia dongkol dan kecewa sama yang ganti. Betul? Betul? Nah, maka di Alkitab tidak tertulis setan goda kambing. Tidak ada. Selalu yang digoda manusia terus. Betul? 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 Tidak ada kan setan goda kebo, tidak ada. Tapi yang digoda adalah manusia. Nah, dulu malaikat yang paling mulia menjadi malaikat yang paling rendah. Malaikat kegelapan. Dulu malaikat yang disayang Tuhan, sekarang menjadi malaikat apa? Musuhnya Tuhan. Lucifer marah, kecewa. Siapa yang ganti dia? Manusia. Di antara semua binatang yang di darat, yang paling cerdik adalah apa? Ular. Perlu saudara tahu, seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu. Betul? 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 Lebih pengalaman dia. Saya beritahu. Sekolah boleh tinggi, S1, S2, bila perlu S teh. Tapi tetap kalah sama orang pengalaman. Betul? 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 Bukan. Berapa 2 minggu yang lalu orang ngomong sama saya. Saya ngomong, tim yang sekarang lebih hebat daripada tim kita. Tim saya dulu. IT-nya hebat. Sekolahan juga hebat. Wong sampai sekarang aja saya tidak bisa bahasa Inggris. Taunya hanya I love you. Saya ngomong, tim yang sekarang, tim intelijen, tim operasi khusus, lebih hebat daripada tim saya dulu. Saya ngomong. Kenapa? Karena sekarang banyak pengetahuan di media sosial. Sedangkan kita semua dulu pakai secara manual. Ketemu sandi-sandi. Saya itu ketemu dalam pertemuan. Dan tidak ada namanya pakai telepon lah. Pakai WA apalagi Sherlock. Tidak ada. Saya ngomong, zaman sekarang lebih jago Sherlock. Kita tidak ada. Titik pertemuan jam sekian ketemu kumpul di sini. Tek, itu aja harus tahu tempat. Dan manual. Naik motor, naik mobil, jalan cepat. Makanya waktu saya tugas dulu, saya selalu bawa ban serep. Pasti, saudara. Karena perintah Ibu Presiden sama Kasat itu mendadak. Artinya apa? Langsung berangkat. Perlu uang gadein ban, gitu dah. Makanya waktu tugas selalu bawa ban serep. Langsung gadein, langsung cabut. Nah, tapi satu hal, dia ngomong. Nah, orang beritahu, memang tim baru sekarang ini lebih pintar, lebih jago. Tapi beda dengan tim lama. Tim lama lebih pengalaman. Ingat, iblis lebih pengalaman daripada manusia. Betul? 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 Lebih apa, saudara? Lebih pengalaman. Dipakailah ular. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi kalah. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Betul? Tuhan berfirman, semua ini boleh engkau makan. Kecuali buah di tengah itu aja. Tapi iblis berkata apa? Engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah. Betul? Jadi seperti apa, saudara? Allah.
iblis lebih pengalaman. Betul? Adam, ciptaan paling mulia, disayang Tuhan, segambar serupa. Tapi ingat, iblis lebih apa, saudara? Pengalaman. Kalau engkau makan buah itu, kamu jadi seperti Allah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa yang sama, ingin menjadi Allah. Apa saudara? Ingin menjadi apa? Allah. Jelas saudara? Yang jadi pertanyaan satu, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Ini yang protes bukan setan, manusia. Karena waktu seminar yang tanya manusia. Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Kan tidak tertulis, setan rame-rame dibaptis sama pendeta Gilbert. Tidak ada, adalah. Ada itu. Tidak ada kata. Ingat, Lucifer dari keinginannya sendiri merencanakan memberontak kepada Allah. Dari keinginan sendiri merencanakan pemberontakan. Apa saudara? Merencanakan apa? Pemberontakan. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada keinginan melawan mengkudeta Tuhan. Itu bedanya. Kasus pembunuhan, pembunuhan berencana, maksimal mati, minimal seumur hidup. Betul? Pembunuhan tidak berencana, spontan, pembelaan diri, beda lah. Ada keringanan, betul? Tapi kalau pembunuhnya orang gila, bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, hakimnya gila. Nah, makanya manusia diberi kesempatan pengampunan. Kenapa Allah datang ke dalam dunia? Ingat, tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Allah sendiri. Jelas? Makanya Tuhan tidak mengutus malaikat, Jibril, kau berangkat. Enggak. Jadi manusia sana. Enggak. Kenapa? Tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Tuhan sendiri. Makanya saudara ini disayang Tuhan. Amin. Nah. Kenapa? Karena tidak ada yang mulia melebihi manusia kecuali Allah sendiri. Makanya Allah datang ke dalam dunia. Amin. Allah datang dalam apa? Datang ke dunia. Nah, Allah datang ke dalam dunia. Nah, satu hal, ini kunci untuk saudara. Kenapa dia datang? Karena tidak ada yang lebih mulia kecuali dia sendiri. Jelas saudara? Nah, pertama itu. Kedua, apa buktinya kita diciptakan menggantikan posisi Lucifer? Ingat saudara, nanti di surga dijamin tidak ada ngedarin kantong kolektor. Tidak ada. Perpuluhan juga tidak ada. Betul Pak Pendeta? Ada. Di gereja ada perpuluhan, ada kolektor. Di surga tidak ada kolektor. Dan tidak ada yang khotbah juga. Yang ada adalah pemuji penyembah. Pemuji penyembah. Saya memberitahu saudara. Saudara, yang jatuh dalam dosa sepertiga malaikat. Ada malaikat apa? Pemuji penyembah. Betul? Amin. Hidup hanya ada dua pilihan. Satu, di surga nyanyi non-stop. Kedua, di neraka digebukin sengsara non-stop. Milih mana? Makanya saudara di gereja ini latihan nyanyi. Karena di sana non-stop. Nanti repotnya apa? Kalau tidak nyanyi non-stop, di sana bingung. Aduh, notnya apa itu? Saya beritahu pada saudara, di surga yang ada apa? Memuji, menyembah. Amin. Malaikat pemuji, malaikat penyembah. Dan kita juga memuji dan menyembah.
Nah, karena yang jatuh dalam dosa itu apa? Mereka menyembah. Dibuang ke bumi jadi iblis. Jadi di sorga sudah tidak ada iblis lagi. Sudah tidak ada setan lagi. Kenapa? Sudah dibuang ke bumi. Dan menunggu apa? Hari penghakiman. Jelas saudara? Nah, jadi saudara, malaikat pemuji penyembah itu yang jatuh ke dalam dosa. Amin. Amin. Yang ketiga, langit yang sekarang akan lenyap dan bumi yang sekarang akan lenyap seperti gulungan kitab. Dan Tuhan ciptakan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Kenapa perlu penciptaan ulang? Langit yang baru, bumi yang baru. Betul? Apa Tuhan kurang kerjaan? Betul? Ingat saudara, Tuhan itu kudus, tiada noda, tiada celah. Langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan Lucifer. Jelas? Dan bumi yang sekarang ini ada dosa. Pemberontakan manusia. Tuhan itu suci, tiada noda, tiada celah. Maka Tuhan perlu menciptakan apa? Langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Saudara, dalam hidup saya hanya satu orang yang saya paling segan dan paling saya dengar. Siapapun saya tidak dengar. Ini pendeta Gilbert aja. Tahu enggak, sini dari Solo suruh ke Jakarta, berangkat, dan tiket pulang pergi bayar sendiri. Dan saya selama ikut Pak Gilbert, boleh saksinya, berarti hampir 30 tahun. 30 tahun bayar sendiri lah. Pulang pergi lah. Dan Pak Gilbert tidak pernah mikirkan harus saya gini, enggak. Karena saya bisa nginep tidur di mana-mana. Wong kita di atas pohon aja bisa. Ada pertanyaan sama saya, Pak Daud, gimana bisa bertahan? Pelajaran apa yang mengesankan dalam hidupmu? Ada satu hal. Ini hal yang sepele, tapi mengubah hidup saya. Waktu saya umur 9 tahun, saya dilepas di hutan sama guru saya. Di situ saya hanya dikasih satu pisau dan satu botol air. Ditinggal langsung aja di situ umur 9 tahun. Dan guru saya berkata, nasib dan takdirmu ditentukan di sini. Nasib bisa berubah, takdir tidak bisa berubah. Manusia lahir, manusia mati, itu takdir. Tapi nasib bisa berubah, yaitu keputusanmu sendiri. Menyerah pada nasib atau engkau bertahan. Dilepas saya. Di situ, makanya saya ini dalam hidup saya, kucing sudah saya makan, tikus sudah saya makan, rayap sudah saya makan, daun-daunan rumput sudah saya makan. Karena apa? Makanya saya bisa makan mentah sampai sekarang. 1 bulan saya dijemput sama guru saya. Oh, kamu masih hidup. Ini pelajaran yang kamu alami ini menentukan masa depan. Artinya apa? Selama ada tikus, kamu bisa hidup. Karena udah makan tikus ya. Kalau kamu di hutan aja bisa hidup, apalagi di kota, betul? Nah, jadi selama ada tikus, selama ada kucing, kamu hidup. Ingat, di dalam survival latihan ini dia beritahu, jangan mikirkan apa yang kamu makan. Pikir satu, ini masuk keluarnya sama, itu aja. Betul? Siapa yang makannya itu kedelik, keluarnya kacang goreng? Kan tidak ada. Sama keluarnya. Ada satu. Di situ pelajaran dalam hidup saya. Satu hal. Bertahan. Apa saudara? Bertahan. Saya selalu mengajarkan anak saya satu. Bertahan. Komitmen. Pegang. Bertahan. Berapa minggu yang lalu, ini saya singkat aja. Di Baskoro,
ngomong sama saya, anak Pak SBY. Pak Daud, gimana Pak Daud? Mas Ibas, satu hal. Mas Ibas masih percaya tidak? Bahwa saya masih memegang sumpah sebagai pengawal presiden. Sekalipun komandan saya sudah meninggal. Ibu Ani sudah meninggal. Setelah itu Edi Bowo sudah meninggal. Mas Ibas masih percaya saya tidak? Bahwa saya sebagai pengawal rahasia disumpah menjaga presiden dan keluarganya. Saya mau tanya Mas Ibas anak Ibu Ani enggak? Iya. Saya masih dibahas sumpah enggak? Masih. Ya sudah. Mau tanya apa? Langsung dia telepon, ngomong sama saya. Pak Daud, nanti dibohongi enggak? Kalau masuk ke ini, ke partai ini. Satu hal, Mas percaya saya enggak? Sebagai pengawal rahasia presiden di bawah sumpah. Dan saya minta satu hal. Saya minta dilepaskan sumpah saya supaya saya kembali hidup sebagai manusia normal. Maksudmu gimana Mas? Gini, saya akan berjuang, membela, mematuhi sumpah saya. Dan tolong 2025 saya dilepaskan sumpah. Supaya saya hidup bebas. Baik, Edi Baskoro ngomong, baik 2025 ya Pak Daud. Ya, oke, sekarang Mas Ibas minta apa? Advis, petunjukmu. Mas ini ke partai ini, partai ini. Ada satu. Percaya sama saya? Saya. Langsung saya telepon, connect sama kawan saya, Mayor Jenderal Glenny Kerupan, teman Pak Gilbert. Glenn, minta satu hal. Pandang saya sebagai teman, pernah kita berteman, pernah penugasan. Satu hal. Beri penghormatan kepada mantan bos saya. Pertama itu. Yang kedua, lah kamu gimana Daud? Ya penting ini tolong dibantu. Lihat saya sebagai kawan, seperjuangan, sebagai sahabat dan pernah bertugas sama kamu 18 tahun. Langsung Glenny Kerupan berkata, satu hal. Ingat Pak Daud, 24 jam saya tunggu. Dari Gerindra itu udah dek, kontak, Mas Ibas, silahkan. 24 jam. Terima, selesai. 2 hari, langsung sah, semua masuk. Pengesahan. Terusan tanya sama saya, Pak Daud turun lapangan dah? Ke gereja. Satu hal. Walaupun dia, komandan saya udah meninggal, Ibu Ani meninggal, Edi Bowo meninggal. Tapi saya tetap memegang sumpah saya sebagai prajurit. Walaupun satu-satunya sipil di antara pasukan elit. Waktu saya ditanya, Mas turun lapangan dah? Saya ke gereja. Tapi tugas saya memberikan jalan terbaik untuk Mas Ibas, Mas AHY, dan Pak SBY. Di dalam hati saya hanya satu. Bebaskan hidup saya. Supaya saya kembali hidup, kembali ke masyarakat dengan tidak ada beban. Langsung Mas Ibas ngomong, ya oke, 2025 bebas. Happy dan Oktober ini saya mau ke Israel. Siapa yang mau ikut? Tapi bayar. Satu hal, saya menunggu 2025. Supaya hidup saya bebas, benar-benar bebas. Dan tidak ada beban. Dan tidak ada rasa beban yang berat dalam hidup saya. Satu hal, karena 2004 saya disumpah sebagai pengawal rahasia presiden. Ini kalau saya masih tugas gak boleh ngomong nih Dara. Karena sudah saya bebas tugas baru ngomong Dara. 2004 saya disumpah untuk ngawal, menjaga presiden dan keluarga sampai akhir hayat saya. Dan apa yang terjadi, semua tugas sudah saya laksanakan semuanya. 10 tahun. Dan saya ini saudara, satu-satunya dari tim saya dulu itu dari Gultor 81. Sat Gultor 81. Pasukan khusus semua adalah.
Nah, tim saya dulu namanya ada Glenn Kolonel Adup Ragib Sergar, itu tim saya semua dulu. Satu hal, saya menantikan 2025 bebas. Amin. Apa saudara? Bebas. Saya sedang ngomong sama Ibas, Edi Baskoro. Satu hal, saya antarkan sampai 2025, saya bebas. Saya ingin kembali ke masyarakat, hidup. Saya ditanya sama teman saya, tanya, ke lapangan lagi enggak mas? Saya ke gereja. Kenapa? Kelihatannya Pak Gibert lebih perlu saya. Selama ada setan. Pak Gibert ngomong sama saya, selama ada setan, kamu tetap ada job. Setan itu ngasih saya order. Kenapa order? Kalau enggak ada setan, enggak ada pasien. Mazmur 4. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur 5. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya,
karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mazmur 6. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangis